Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah guys, di video kali ini di sini saya mau coba tampilkan ataupun review hasil kamera Realme 12 Pro Plus setelah update ke Realme UI versi terbaru di bulan Maret ya guys ya. Oke, untuk kameranya sendiri saya coba lihat, saya coba tes untuk zoom dan lain sebagainya. Masih oke ya, nggak ada bug dan lain sebagainya. Dan justru di sini kalau menurut saya sih hasil foto-foto potret kamera belakangnya sih yang edan banget kalau menurut saya untuk si Realme 12 Pro Plus ini. Dan untuk zoom in zoom out itu kalau menurut saya sih lebih smooth dibanding versi Realme UI yang update sebelumnya ya. Oke, yuk langsung saja di sini saya akan coba perlihatkan hasil foto-foto dan juga nanti hasil videonya guys. Antara video yang ada di siang hari dan di malam harinya. Oke, yuk langsung aja kita simak. Oke guys, di sini kita coba lihat ini hasil foto-fotonya dan di sini saya coba gunakan efek Maverick juga. Ini di lensa ultra wide. Sekarang kita coba lihat di sini untuk di lensa utama ya, satu kali 24 mm di sini teman-teman bisa lihat ya. Dan ini efek Mavericknya, keren ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk hasil foto periskopnya. Ini di 140 mm. Ya, ini tanpa efek Maverick dan kita coba lihat dengan efek Maverick jadi lebih mantap lagi nih fotonya guys ya. Nah, kemudian kita coba lihat lagi juga foto selanjutnya. Ini ultra wide guys ya. F-nya 2.2. Nah, ini efek Mavericknya, lihat awannya atau langitnya guys, mantap. Ya, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk foto bokehnya. Ini saya langsung pakai efek Mavericknya. Nah, ini juga teman-teman ya, foto daun dan dia jadi bagian kolamnya itu blur. Dan ini juga lihat bagian depannya dia bokeh, ini efek Maverick juga guys. Nah, kita coba lihat juga ini efek Maverick, mantap ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat untuk kamera depan nih ya. Kalau kamera depan itu dia 21 mm ya atau 0,8-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk hasilnya ya. Oke. Nah, ini tanpa potret atau bokeh ya. Kita coba lihat teman-teman. Nah, ini menggunakan foto bokehnya, mantap sekali nih kamera depan untuk foto-foto. Nah, ini juga guys, lihat bokehnya itu f-nya 3.2 ya. Nah, ini dia teman-teman, 3.2. Ini potret default kamera depan. Dan ini juga sama nih, f-nya saya ubah menjadi 1.4 dan dia bokehnya lebih bokeh lagi ya di 1.4. Ini mantap sekali ya. Tuh, lihat teman-teman. Keren ya. 1.4 nih f-nya. Ini lagi nih. Nah, selanjutnya kita coba untuk hasil videonya, guys. Oke, guys, di sini saya sedang coba tes ini untuk kamera depan ya. Di Realme 12 Pro Plus setelah update dan sepertinya di sini memang masih belum ada image stabilizer, guys ya. Ini saya pakai 0,8. Kita coba ke satu kalinya. Nah, ini ya agak dekat kalau satu kali. Tuh. Jadi untuk AIS-nya untuk di kamera depan masih belum bisa, guys, ini guys. Ini sayang banget ya. Padahal ini kalau menurut saya sih udah oke banget nih untuk kualitas kameranya ya. Untuk kamera depannya. Cuman sayangnya di video dia nggak bisa atau nggak ada image stabilizer. Ini sayang banget sih. Tuh ya, ini sejalan biasa juga udah geter. Dan juga di sini sayangnya memang nggak ada pengaturan untuk aktifin AIS dan lain sebagainya, guys. Ya, oke. Seperti inilah untuk hasil kamera depan dari Realme 12 Pro Plus setelah update. Oke. Teman-teman, di sini saya coba tes ini untuk mode bokehnya kamera depan ya. Ini saya coba di f2.0 guys. Dan ya hasilnya seperti ini. Untuk area belakang dia bokeh, teman-teman ya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Nah, cuman ya itu dia sih sayangnya di sini image stabilizernya loh, itu loh ya. Kenapa sih di sini image stabilizernya nggak ada gitu ya di Realme 12 Pro Plus ini? Dan ini saya record untuk mode bokeh maksimal itu di Realme 12 Pro Plus cuman di 720p aja guys ya. Ya, gitulah teman-teman ya. Oke, untuk mode bokehnya, tapi ini kalau menurut saya sih mode bokehnya rapih banget lah. Mantap. Oke teman-teman, saya coba untuk di kamera belakang ya. Ini saya coba dari ultra wide dulu di 1080p 30 fps. Nah, karena di sini kita bisa ganti-ganti lensa, guys. Nah, ya. Ini sudah di satu kali, tadi di 0,6. Oke, dan kita coba zoom. Di sini untuk zoomnya maksimal ya bisa 18 kali, guys, untuk zoomnya ya. Nah, oke, kita balikin lagi ke ultra wide.
Nah, ini dia guys. Jadi kalau di 1080p 30 fps kita bisa pindah-pindah lensa. Dan kalau menurut saya ini udah stabil guys ya. Tuh, saya sedang ada di Taman RAA Kusuma Diningrat ya. Oke. Ya, teman-teman, seperti itu ya untuk di 1080p 30 fps bisa pindah-pindah lensa. Sekarang di sini saya coba tes ini ultra stabil guys. Nah, saya coba ini ultra stabil ya. Gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya? Ini saya coba lari ya. Oke guys, itu dia ya untuk kualitasnya gimana. Dan di sini kalau kita coba aktifkan ultra steady, di sini kita tidak bisa atur untuk zoom in zoom outnya guys. Ya, jadi seperti ini untuk hasilnya. Kita coba jalan lagi atau lari. Oke. Jadi di sini settingnya itu di 1080p 60 fps guys. Kalau misalkan kita coba gunakan ultra steady ya. Ya. Ini soalnya smooth banget ya. Mulus banget tuh. Pergerakannya mulus banget. Ini keren guys, ya. Nah, ini kucing tuh. Ini pergerakannya mulus banget tuh. Ya. Oke. Mantap ya. Sip. Oke, teman-teman, di sini saya coba tes ini di resolusi 4K 30 fps. Oke, gimana menurut teman-teman untuk kualitasnya nih, ya. Ini di 4K. Tuh, guys ya. Oke, ini ada banget di sini, kebetulan ini teduh banget di sini ya. Tuh. Enak banget nih. Nah, sekarang kita coba lihat kestabilannya gimana nih. Kita coba jalan ya. Oke, ini dia teman-teman. Kayaknya sih di sini agak kurang stabil ya guys ya. Tapi nggak tahu nih. Kalau nanti di akhir hasilnya gimana, teman-teman nanti bisa komen aja ya. Ini di 4K 30 fps. Dan ya seperti ini. Kalau di 4K di sini kita bisa atur zoom ya. Kita coba nih, kita zoom ke tower di 4K nih. Dia bisa berapa kali? 18 kali, tapi ini digital zoom ya. Ini nggak langsung pindah ke telenya nih. Soalnya burik banget guys. Beda ya kalau misalkan kita gunain tele. Ini jadi kamera utamanya aja nih yang bisa record di 4K. Oke ya teman-teman ya. Sip. Oke, di sini saya penasaran di dual video. Oke, kita coba tes ya. Ini dual video dan ini untuk kamera depannya di sini bisa dipindah-pindah ya guys ya, yang bulat ini nih. Oke. Dan ya hasilnya seperti ini. Kalau buat vlogging oke sih ya. Stabil lah teman-teman ya. Tapi tetap kalau ingin maksimal sepertinya harus pakai gimbal ya. Kalau pakai gimbal sih kayaknya oke nih ya. Lebih oke lah gitu ya untuk kualitasnya. Ya, ini dia Taman RAA Kusuma Diningrat ya. Oke. Dan di sini kita bisa zoom ya, atau kita bisa zoom nih teman-teman. Ini 3 kali, ini di 6 kali, tapi digital ya. Ini bukan 6 kalinya tele ini. Soalnya sedikit burik di sini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk dual videonya. Oke. Ya, di sini kita coba lihat untuk hasil foto malam. Ini dia ultra wide ya, 16 mm, teman-teman bisa lihat. Dan ini adalah 1 kali 24 mm ya di lensa utama. Kita coba lihat lagi teman-teman, ini di 48 mm masih di lensa utama. Kita coba lihat lagi, ini di 71, ini kayaknya sudah masuk ke lensa tele ya. Dia ini masih oke banget teman-teman. Dan ini 140 mm, ini sudah masuk ke lensa tele ya, periskop. Nah, ini juga teman-teman di 698 mm. Ini juga langsung saya coba zoom. Dan ini saya coba zoom juga teman-teman, tuh lihat ya. Langsung saya coba tes di 911 mm. Kebaca ya, kencana di situ. Nah, ini foto bokeh saya coba tes juga malam hari, dan memang ini noise-nya kagak ada ya. The best pokoknya ini untuk Realme 12 Pro Plus. Untuk foto-foto malamnya luar biasa ya. Untuk noise-nya hampir, nah ini juga harusnya nih kalau foto-foto kamera biasa ini noise-nya banyak nih guys. Nah, kita coba lihat di sini di 24 mm bisa coba pakai kamera belakang ya. Ini pakai selfie. Dan ini di f2.0, lihat bokehnya mantap sekali. Noise juga di sini tidak ada sama sekali guys. Luar biasa ya ini ya untuk kamera dari Realme. Lihat teman-teman. Natural banget untuk di foto wajah saya juga. Dan ini bokehnya mantap sekali. Gila ini ya.
Tuh lihat, noise sama sekali tidak ada nih. Biasanya kalau di kamera-kamera yang kualitasnya ya teman-teman bisa dinilai sendiri aja, lihat teman-teman ya. Beh, mantap ini ya. Oke. Nah, ini kamera depan ya di 21 mm di f2.0 guys. Nah, pokoknya itu bedanya itu. Kalau 24 mm berarti itu kamera belakang satu kali, dan ini 21 mm ini kamera depan guys. Luar biasa ya, ini keren banget sih kalau menurut saya guys. Gimana menurut teman-teman? Komen aja di kolom komentar untuk hasil foto-fotonya ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat untuk hasil videonya di malam hari tentunya guys ya. Yuk kita simak. Oke guys, di sini saya sedang coba tes ini untuk kamera depan dari Realme 12 Pro Plus di malam hari guys. Ya, seperti yang sudah kita coba tes di siang hari tadi, ini untuk di Realme 12 Pro Plus kamera depan itu memang nggak ada IS-nya ya untuk kamera depan ya. Tapi kelebihannya di sini kita bisa atur di 0,8 nih. Nah, jadi agak sedikit lebih lebar gitu ya teman-teman ya untuk di kamera depannya. Ya, seperti inilah ya, ini cocoknya sih pakai gimbal ya. Kalau misalkan ingin vlog pakai gimbal ini keren banget sih teman-teman. Ya, tuh. Seperti inilah hasilnya guys ya. Kalau kena cahaya, bagus banget sih memang ya. Cuman sayangnya memang di sini nggak ada AIS-nya. Oke, gimana kalau misalnya kita coba mode bokeh di malam hari setelah update? Apakah lebih bagus? Kita coba tes. Ini saya coba tes ini di mode bokeh ya, mode bokeh. Oke, di 0,8 kita coba 0,1 kan seperti ini ya. Ini benar-benar gelap ya teman-teman, low light banget. Nah, kalau kesini sedikit lebih cerah. Teman bisa lihat untuk di belakang untuk kualitas bokehnya gimana. Kita coba pakai 0,8. Nah, seperti ini guys ya untuk kamera depan atau hasil videonya di mode bokeh di Realme 12 Pro Plus guys ya. Oke, gitu teman-teman ya. Ini untuk kualitas kamera depannya. Oke, kita coba untuk kamera utamanya guys. Oke, selanjutnya di sini saya coba tes guys ini di kamera utamanya ya. Saya coba record di 1080p 30 fps biar kita coba lihat untuk kualitas pindah-pindah lensanya guys ya. Nah, di sini saya coba tes ini di satu kali kita coba pindah ke 0,6. Oke, seperti ini hasilnya. Di 0,6 guys ya atau di ultra wide-nya. Oke, dan sekarang di sini kita coba tes masuk ke kali satu lagi. Oke, ini dia teman-teman ya, sudah masuk ke kali satu. Kita coba zoom lagi. Kita coba mentokin guys. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini sudah dikali 18. Dan di sini sudah menggunakan lensa periskopnya ya. Untuk video ya guys ya. Nah, kalau foto itu bisa sampai ke 120 kali untuk zoomnya. Oke, ini untuk di malam hari oke sih kalau menurut saya ya. Kita coba balik lagi ke kali satu ya. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah balik lagi di kali satu. Dan untuk masalah kestabilannya gimana? Kalau menurut saya sekarang ini udah lebih stabil. Dan untuk flicker ya, sebelumnya saya coba tes tuh pas awal-awal sebelum update itu gampang banget kena flicker guys. Terutama kalau misalnya kita coba lihat untuk di atas ini ya, ada lampunya itu banyak. Nah, lampu banyak seperti ini biasanya itu bisa ngakibatin adanya flicker. Nah, tapi sekarang sudah diatasi nih guys ya untuk di Realme 12 Pro Plus ini setelah update jadi nggak ada flickernya. Mantap guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba di resolusi 4K-nya guys. Gimana nih untuk 4K-nya ya? Apakah lebih detail untuk di malam hari? Oke, kita coba tes. Oke teman-teman, di sini saya sedang coba tes di 4K 30 fps ya. Nah, kalau 4K di sini kita bisa gunakan lensa periskopnya guys ya. Kita coba tes aja nih. Dan di sini ini masih di lensa satu kali ya, lensa utama. Cuman di sini kita nggak bisa pindah ke ultrawide karena ya lensa ultrawide-nya di sini nggak support untuk dipakai 4K untuk di Realme 12 Pro Plus ini. Sebelumnya pernah kita versuskan dengan Xiaomi 13T ya. Kalau Xiaomi 13T itu di 4K bisa pindah-pindah lensa sampai ke ultrawide-nya guys. Itu keren sih. Nah, kita coba tes di sini untuk zoom ya teman-teman ya. Oke, apakah dia pindah ke lensa periskop atau enggak nih? Kita coba lihat. Kalau saya lihat di sini dari hasilnya ini enggak pindah ke lensa periskop guys, berarti ya. Jadi untuk di 4K ini murni dari lensa utamanya ya, dari Sony-nya guys, 890 ya, IMX 890-nya. Oke lah, nggak apa-apa guys. Jadi kalau misalkan ini pindah-pindah lensa
itu hanya di 1080p 30 fps ya, itu bisa langsung masuk ke periskop. Oke. Nah, seperti ini guys ya. Oke. Gimana nih menurut teman-teman? Ya, oke lah ya. Tuh. Sip. Teman-teman, di sini saya coba tes ini di 4K di lensa periskop ya. Jadi kita harus dikali 3 dulu baru kita coba rekam. Nah, ini kualitas 4K di periskop. Kita coba zoom ya teman-teman ya. Ini bisa jauh lebih detail nih. Tuh ya. Kalau pakai periskop dia jauh lebih detail ya untuk gambarnya dibanding tadi dari lensa utama, guys. Nah, jadi di sini dari kali 3 aja. Nah, gitu ya. Ini sayang banget sih, kenapa gitu ya? Padahal tinggal pindah langsung aja gitu ya ke lensa periskop gitu, tapi nggak bisa nih guys. Nggak tahu nih, semoga nanti kedepannya bisa pindah langsung ketika rekam di 4K ke periskop ketika ya rekam video guys, gitu ya. Oke, sip. Saya coba tes ini di tampilan dual video ya, atau dual view. Oke, seperti ini guys ya. Ini di Realme 12 Pro Plus. Ini di malam hari, barangkali ada yang penasaran juga. Ini kalau kita coba lihat, ini stabil guys ya. Ini mantap sih ya. Oke. Kalau pakai gimbal lebih oke lagi nih ya. Dan di sini kita bisa atur ya lensanya nih. Bisa dipakai lensa periskop juga ini. Mantap ya. Keren. Dan kita bisa pindah-pindah lensa tentunya. Cuman nggak bisa ke ultrawide aja guys. Ya, ini di tampilan dual view. Mantap nih. Ini lampunya banyak guys, ini guys. Tuh, lihat lampunya ada berapa tuh? Ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini untuk dual views atau dual video. Mantap. Oke guys, kita masuk ke dalam kesimpulan mungkin ya di sini untuk hasil kamera dari Realme 12 Pro Plus ini setelah update ke Realme UI patch Maret. Kalau menurut saya sendiri ya, ini untuk hasil kualitas foto potretnya ini the best banget lah, terbaik cuy di kelasnya ya. Jadi kalau menurut teman-teman gimana, bisa komen aja di kolom komentar ya. Dan kalau menurut saya sih ini memang gak ada bug sama sekali. Saya coba foto-foto dan lain sebagainya, ini aman lah teman-teman ya untuk hasil kameranya dibanding di versi sebelumnya. Intinya lebih baik lah ya, seperti itu. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman ya terkait review Realme 12 Pro Plus ini setelah update ya di Realme UI patch Maret ya. Mantap.